Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Hasyiah Anadut Talibin, Hasyiah terhadap Fathul Mu'in, juzuk yang kedua. Dimulai dari bab salat jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Wa syuri'at bil Madinah, dan disyariatkan akan dianya salat jamaah di Madinah. Wa aqalluha imamun wa ma'mumun, dan sekurang-kurangnya jamaah itu seorang imam dan makmum. Ya. Jadi ini kita baca. Qauluhu wa syuri'at ail jamaah. Bermula ucapan syariat dan disyariatkan akan dianya jamaah bil Madinah, di Madinah, la bi Makkah, bukan di Makkah. Nah, jadi awal mulai syariat jamaah kalau menurut dalam kitab ini yaitu di Madinah. Di Mekah nggak ada jamaah, begitu sepintas. Kenapa di Mekah nggak ada jamaah? Likahri sahabati biha. Likahri, karena terkalahkan maksudnya. Karena terkalahkan sahabat biha di Mekah. Maksud terkalahkan, sahabat di Mekah belum bebas bergerak. Nah, kaum muslimin di Mekah itu masuk golongan mustad'afin, lemah ya. Wa fil mughni ma nasuhu, dan sampai dalam kitab Mughni itu ma yang bermula nasnya ma itu. Ini ibarat kitab Mughni. Makasan Nabi sallallahu alaihi wasallam muddata muqamihi bi Makkah salasa asyarata sanatan yusalli bi ghairi jama'atin. Ini ibarat Mughni. Tinggallah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muddata muqamihi, pada masa tinggalnya Nabi di Mekah selama salasa asyara 13 tahun. Yusalli, hal keadaan Nabi itu salatnya dengan tidak jamaah. Ini perlu kita lihat ini, Nabi salat di Mekah, selama di Mekah enggak jamaah. Ini menurut nas kita nih. Kenapa? Nah, Syekh Khatib memberikan alasan. Li'anna sahabata radhiyallahu anhum kanu makhurin. Karena para sahabat radhiyallahu anhum itu adalah mereka itu makhurin, terkalahkan, dalam keadaan lemah di Mekah. Yusalluna fi buyutihim, salat mereka sahabat semua di rumah-rumah mereka. Falamma hajara ilal Madinah, maka manakala hijrah ianya Nabi ke Madinah, aqamal jama'ata, mendirikan ianya Nabi akan jamaah, wa wadhaba 'alaiha, dan wadhaba continue, terus menerus ianya Nabi 'alaiha, di atas jamaah. Wa naqadal ijma' 'alaiha, dan terakadlah oleh ijma' di atasnya jamaah. Artinya menurut ibarat Mughni juga bahwa selama Nabi di Mekah itu Nabi sholat enggak berjamaah. Karena dalam ketika itu kondisi tidak mendukung. Nah, atau bisa juga ini sementara enggak jamaah. Tapi enggak jamaah ini bisa enggak jamaah secara zahir. Bisa saja mereka berjamaah di rumah masing-masing dengan anak istri kan. Ada kemungkinan juga. Namun jamaah zahir itu dipastikan enggak ada. Kalau menurut ibarat Mughni. Artinya Nabi selama 13 tahun salat dengan tanpa jamaah. Karena sahabat dalam keadaan makhurin, terkalahkan, lemah. Wastushkila zalik bisolati, dan dimuskilkan akan demikian ibarat Mughni tadi. Ibarat Mughni dan ibarat syarih di luar juga. Bahwa sholat jamaah disyariatkan di Madinah. Ibarat Mughni juga menyatakan selama di Mekah Nabi gak berjamaah. Ini terjadi kemuskilan. Kenapa terjadi kemuskilan? Karena ada hadis sahih, ada riwayat menyatakan kalau Nabi pernah sholat jamaah di Mekah ini. Wastushkila dzalika bi salatihi sallallahu alaihi wasallam was-sahabati sabihatal Isra'i jama'atan ma'a Jibril. Dan dimuskilkan akan demikian dengan sholatnya Nabi dan dengan sholatnya sahabat sabihatal Isra, pada subuh Isra, jama'atan nisbah jamaah bersama Jibril. Jadi ibarat Mughni di atas dan ibarat syarih di luar ada muskil. Muskil kenapa? Karena Nabi sholat bersama para sahabat pada subuh Isra.
Ketika subuh Isra, paginya Jibril mengajarkan Nabi. Artinya Jibril sholat bersama Nabi, Jibril yang jadi imam. Artinya mengajarkan cara sholat. Para sahabat juga ikut. Nah, dimuskilkan akan demikian dengan sholatnya Nabi dan sahabat pada subuh Isra. Secara berjamaah bersama Jibril. Berarti kan itu jamaah. Wa bisolatihi, kita hantar kepada bisolat. Dan dimuskilkan akan demikian bisolatihi. Dengan sholatnya Nabi alaihi salatu wasallam bi'aliyin dengan Sayyidina Ali wa bi Khadijah dan dengan Sayyidatina Khadijah. Ada juga riwayat yang menyatakan bahwa di Mekah kita ketika itu yang paling awal sekali melaksanakan sholat di awal-awal permulaan Islam cuma 3 orang, yaitu Nabi, kemudian Sayyidina Ali dan Khadijah. Hadis sahih. Ada dalam kitab misalkan Khasaisu Amirul Mukminin, banyak dalam kitab hadis. Kan ini berjamaah namanya walaupun jamaah kecil. Nah, berdasarkan riwayat yang menyatakan Nabi sholat bersama Sayyidina Ali dan Khadijah, Nabi dan sahabat yang lain juga sholat pada subuh hari Isra, fakana awalu fi'liha bimakkah, maka adalah awal melaksanakannya jamaah itu di Mekah. Berarti jamaah di Mekah sudah ada. Wakana yusolli biha, dan ada ianya Nabi itu salatnya Nabi di Mekah sallallahu alaihi wasallam jamaatan secara jamaah. Bagaimana cara jawab muskil ini? Kok di luar menyatakan syariat pertama jamaah di Madinah? Padahal di Mekah pun sudah ada riwayat yang menyatakan Nabi berjamaah. Wa ujiba bi annal murada yusalli bi ghairi jama'atin ay dhahiratin au ma'al muwadhabah. Dan dijawabkan akan muskil tersebut bahwa sungguh yang dimaksud itu salat ianya Nabi dengan tidak jamaah, artinya tidak jamaah yang zahir. Nah tadi yusalli bi ghairi jama'atin. Nabi salat di Mekah tanpa jamaah. Jadi tanpa jamaah di situ maksudnya bi ghairi jama'atin zahiratin, dengan tanpa jamaah yang zahir. Bisa saja Nabi berjamaah tapi enggak di depan umum, tapi di rumah masing-masing. Atau salat dengan tanpa jamaah artinya bersama muwadhabah. Salat jamaah iya tapi enggak terus-menerus. Beda dengan di Madinah. Kalau di Madinah memang Nabi selalu salat wajib berjamaah. Nah itu. Qauluhu aqalluhu il jamaah. Bermula sekurang-kurangnya jamaah, tadi itu seorang imam dan makmum. Wa qauluhu imamun wa ma'mumun hadza ma'khudun min qaulihi alaihi salatu wasalam al jama'atu imamun wa ma'mumun. Bermula ucapan syarih salat jamaah minimal itu imam dan makmum. Bermula ini ucapan syarih imamun wa ma'mumun itu diambil dari sabda Nabi alaihi salatu wasalam. Nabi berkata al jama'atu imamun wa ma'mum. Jamaah itu imam dan makmum. Kenapa ini perlu dipertegas? Karena dari kata jamaah seolah-olah kita memahami harus lebih dari 3. Kalau 2 nggak disebut jamaah. Ternyata 2 pun sudah dianggap jamaah. Makanya beliau perlu mempertegas wa akalluha. Dan sekurang-kurangnya jamaah itu seorang imam dan makmum. Jadi nggak harus 3 orang. Artinya al-jama'atu imamun wa ma'mumun. Jamaah itu ada imam dan makmum. Siapa yang menjadi makmum? Sawa'un kana rajulu ma'a waladih au zaujatihi au raqiqihi. Artinya sama saja adalah laki-laki itu bersama anaknya atau bersama istrinya atau bersama budaknya. Yang penting ada imam, ada makmum, sudah dianggap berjamaah. Qala Ibnu Ruf'ah, berkata oleh Ibnu Ruf'ah, la yuqalu al-masyhuru min madhhabil Imam Syafi'i radhiyallahu anhu anna aqallal jam'i salasun. Tidak dikatakan bermula yang masyhur dari madhab Syafi'i radhiyallahu anhu itu bahwa sungguh anna aqallal jam'i, bahwa sungguh minimal jama' itu 3. Kan sekurang-kurang jama' itu 3. Oh, ini nggak perlu dikatakan menurut Ibnu Rufa'ah. Kenapa? Li'anna naqulu al-hukmu huna 'alal isnaini bil jama'ah amrun syar'iyyun ma'khadhuhu tauqifu. Karena kita mengatakan bermula hukum di sini. Hukum terhadap apa? Terhadap 2 dengan jamaah itu perkara syar'i. Yang bermula sumbernya syar'i itu tauqif. Ya, karena beliau menyatakan kita menghukum di sini. Kita menyatakan 2 orang sudah dianggap jamaah. 2 orang sudah dianggap jamaah itu urusan syar'i. Bukan urusan nahwu atau urusan lugawi. Di mana urusan syar'i itu sumbernya, ma'khad tempat pengambilan dalilnya
Karena kita mengatakan bermula hukum di sini menghukum terhadap dua dengan jamaah itu perkara syar'i, ma'khaduhu, yang bermula sumbernya hukum syar'i atau perkara syar'i itu tauqif. Tauqif artinya mengikuti bimbingan Nabi. Kalau Nabi menyatakan jamaah itu imam dan makmum berarti cukup dua orang. Enggak perlu kita melihat arti jamaah itu harus lebih dari dua. Karena soal jamak lebih dari dua atau tiga itu urusan lugawi. Di sini sedang membahas amrun syar'i, di mana dalilnya tauqif, yaitu bimbingan Nabi, penjelasan. Wa aqalul jam'i salasatun bahsun lugawiyun ma'khadhul lisan. Bermula sekurang-kurang jamak itu tiga, itu bahsun lugawiyun. Itu pembahasan yang lugawi. Yang bermula sumbernya lugawi, itu lidah, lisan. Nah, adapun jamak arti tiga itu kan urusan lugawi. Nah, di sini kita sedang membahas urusan syar'i. Intaha, selesai ianya ucapan Ibnu Rufah. Nah, jadi minimal jamaah itu imam dan makmum, dan itu juga perlu dikait. Tidak semua jamaah cukup sah dengan satu orang imam dan satu orang makmum. Enggak semuanya, ada kecualinya, yaitu jamaah Jumat. Summa inna mahalla kauni aqalliha ma dzukira fi ghairi jama'atil jum'ati. Kemudian sesungguhnya kedudukan atau tempat keadaan sekurang-kurangnya jamaah itu ma yang disebutkan akan dianya ma itu pada bukan jamaah Jumat. Kedudukan minimal jamaah mazukir imamun wa makmum. Kedudukan sekurang-kurang jamaah imam dan seorang makmum itu pada bukan jamaah Jumat. Amma hiya fala budda fiha min arba'in. Adapun bermula dianya jamaah Jumat, nisya maka tidak boleh tidak padanya jamaah Jumat dari 40 orang. Jamaah Jumat harus 40 orang. Lanjut di luar. Jadi kesimpulannya awal kali disyariatkan sholat jamaah di Madinah. Di Mekah ada jamaah enggak? Ada, tapi enggak zahir. Paling dilakukan jarang-jarang atau di rumah masing-masing. Kemudian minimal jamaah itu satu orang dan imam dan satu orang makmum, kecuali pada jamaah Jumat disyaratkan harus 40 orang kalau dalam mazhab Syafi'i. Wahya fil Jum'ati, dan bermula dianya jamaah. Kekurangan udud. Wahya fil Jum'ati summa subahiha. Sebentar. Oke, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wahya fil Jum'ati, dan dianya sholat jamaah pada Jumat. Dan bermula dianya sholat jamaah pada Jumat. Summa fi subhiha, kemudian pada subuhnya Jumat. Summa as-subhi, kemudian pada subuh. Apa nih? Pada subuhnya Jumat, kemudian as-subhi, kemudian pada subuh secara umum. Summal isya'i, kemudian pada sholat isya, summal asri, kemudian sholat asar, summal dhuhri, kemudian sholat dhuhur, summal maghribi, kemudian maghrib, itu lebih utama. Artinya ini sholat jamaah yang paling utama yaitu jamaah Jumat, karena itu memang wajib. Kemudian sholat jamaah pada subuh hari Jumat. Kemudian sholat jamaah pada subuh hari selain hari Jumat, hari apapun. Kemudian sholat isya. Kemudian jamaah sholat asar, kemudian jamaah sholat zuhur, kemudian jamaah sholat maghrib. Nah, itu afdalnya tertib. Ya. Jadi di sini kelihatannya
Nggak dikhususkan hari Jumat kalau salat selain Jumat. Yang paling utama jamaah Jumat. Kemudian jamaah subuh. Nggak ada kemudian jamaah duhur hari Jumat. Kemudian jamaah asar hari Jumat. Nggak kan? Yang lain disamakan semuanya. Jadi yang beda jamaah Jumat, jamaah subuhnya Jumat. Kemudian subuh setiap hari. Walaupun bukan hari Jumat. Nah, kita lihat di dalam. Qauluhu summa fi subhiha. Nah, kemudian yang paling utama lagi jamaah pada subuhnya Jumat. Summal jama'atu fi subhil Jum'ati afdalu. Kemudian bermula jamaah pada subuh hari Jumat. Itu lebih utama. Subuh hari Jumat. Hari Jumat dan subuh hari Jumat. Berdasarkan dalil khabar ma min salatin afdalu min salatil fajri yaumal Jumat. Tidak ada dari satu salat pun itu yang lebih utama dari salat fajar. Jadi salat fajar di sini bukan salat sunnah tapi salat subuh. Tidak ada dari satu salat pun itu yang lebih afdal dari salat fajar yaumal Jum'ati pada hari Jumat berjamaah. Wa ma ahsibu man syahidaha minkum illa maghfuran lah. Dan tidaklah aku menghitung akan orang yang menyaksikan ia akannya salat jamaah di subuh Jumat. Nah ini kembali domernya. Wa ma ahsibu man syahidaha. Tidaklah aku menghitung akan orang yang menyaksikan ia akannya salat jamaah pada subuh Jumat dari kamu kecuali maghfuranlah, kecuali diampuni baginya. Balasannya luar biasa. Salat jamaah berjamaah di subuh hari Jumat. Rawahu Tabrani meriwayatkan akan ini hadis oleh At-Tabrani wasahahu dan mensahihkan ianya Tabrani akan ini hadis. Wa fi simim alal manhaj, dan ini simim di sini kelihatannya Syekh Sulaiman Jamal ya. Beliau punya hasyiah terhadap kitab manhajnya Syekh Zakaria Al-Ansari. Dan dalam simim di atas manhaj di sana tertulis wala yab'udu anna kullan min isya'il jum'ati wa maghribiha wa 'asriha jama'atan akadu min isya'in wa maghribin wa 'asrin ghairiha ala qiyasi ma qila fi subhiha. Ini yang saya katakan tadi kan. Tadi yang paling utama jamaah Jumat, kemudian subuh Jumat. Kemudian langsung subuh hari lain. Duhur hari Jumat, asar hari Jumat enggak dibahas. Tapi menurut Syekh Simim tidak jauhlah oleh bahwa sungguh tiap-tiap daripada Aisyahnya hari Jumat, maghribnya hari Jumat, asarnya hari Jumat. Nah, duhur enggak ada juga. Secara berjamaah itu lebih kuat juga dari Aisyah dan maghrib dan asar lainnya Jumat. Di atas kiasma yang dikatakan pada subuh. Kalau subuhnya Jumat lebih utama dari subuh yang lain, ini kemungkinan besar Aisyah hari Jumat, maghrib hari Jumat, asar hari Jumat juga lebih dikuatkan atau lebih kuat daripada Aisyah, maghrib, asar hari lain. Ini kalau kita kias kepada subuh. Karena di luar kan, yang paling utama kan jamaah Jumat, kemudian subuh Jumat. Duhur, asar, maghrib, Aisyah hari Jumat bagaimana? Kalau kata Syekh Simim, kemungkinan besar juga lebih utama. Ya? Enggak jauh kalau kita bilang lebih utama semua sholat yang ada pada hari Jumat berjamaah dibanding sholat-sholat pada hari yang lain yang berjamaah juga. Summa subahi. Ai fi sairil ayyam. Kemudian yang lebih utama lagi sholat jamaah subuh pada semua hari. Jamaah Jumat, subuh Jumat, kemudian subuh pada hari manapun. Kenapa? Biasanya pahala begitu tergantung berat ya, makin berat pekerjaan makin besar nilainya. Nah, karena salat subuh itu berat. Wadzalika li'annal jama'ata fi asyaqqu minha fi baqiyatus shalawat. Bermula demikian itu karena bahwa sungguh berjamaah padanya subuh itu lebih sukar, asyakku. Lebih sukar darinya jamaah pada ketinggalan sholat. Jamaah subuh berat, bangun tidur aja berat. Itu alasan pertama. Alasan yang kedua oleh khabaril ati karena dalil yang akan datang. Ada dalil khusus yang menyatakan kalau kita sempat sholat jamaah 40 hari, sholat subuh 40 hari berturut-turut, nanti dapat 2 kelepasan. Lepas dari neraka, lepas dari kemunafikan. Hadis itu juga ada di awal kitab. Sumal Isya'i. Sudah sholat subuh, kemudian sholat Isya. Di hari apapun jamaah Isya ini
Utama juga. Kenapa? Li'annaha asyukku ba'da subahi. Karena sholat isya berjamaah itu lebih berat sesudah subuh. Kan? Subuh berat, isya juga berat. Waktu-waktu sibuk. Walima rawa Muslim. Dan karena hadis yang meriwayatkan akannya hadis adalah Imam Muslim. Imam Muslim berkata, man sholal isya'a fi jama'atin. Barang siapa yang sholat ia akan isya dalam jamaah, faka'annama qama nisfal lail. Maka seolah-olah telah bangun ia setengah malam. Maksud bangun setengah malam seperti sholat sunnah setengah malam. Kalau sholat isya berjamaah. Man sholat subha fi jama'atin, faka'annama qama laila kullahu. Barang siapa yang sholat subuh ia berjamaah, seolah-olah bangun. Mendirikan ia akan malam seluruhnya malam. Seperti orang sholat sunnah semalam suntuk. Kalau sempat berjamaah subuh. Ya. Cuma di sini tentunya secara umum maksudnya sholat di masjid ya kan? Sholat di masjid. Sholat subuh di masjid berjamaah yang pahalanya seperti mendirikan malam seluruhnya. Kalau jamaah subuh di rumah bernilai juga, tapi tidak seperti ini. Kelihatannya seperti itu. Karena nanti ada hadis lain yang menyatakan sholat fardu itu di masjid. Nah, walaupun jamaah tetap hasil, tetap dapat pahala walaupun dengan anak istri. Qauluhu summal asri, kemudian asar. Ay li'annaha as-salatul wusta indal jumhur. Karena sholat asar itu sholat wusta di sisi jumhur. Kenapa sholat asar berada posisinya sesudah sholat isya? Ada alasan dia. Bukan masalah sukar, tidak sukar. Tapi kalau zaman sekarang sholat asar sukar juga. Waktu kerja, waktu pulang kerja kan macet. Tapi di sini alasannya karena asar itu masuk dalam sholat wusta. Sementara sholat wusta itu ada dalil khusus yang menyatakan dia utama. Bahkan ayat kan, hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta. Ada anjuran untuk menjaga secara khusus sholat wusta. Kemudian jumhur ulama menyatakan kalau sholat asar itu sholat wusta. Qauluhu sholatul jamaah. Nah ini. Sholatul jamaati fi adain maktubatin la jum'atin sunnatun muakkadatun li khabaril muttafaqi alaih. Bermula sholat berjamaah dalam menunaikan maktubah, maksudnya dalam menunaikan sholat fardu. Bermula sholat berjamaah dalam melaksanakan, dalam menunaikan sholat fardu, bukan Jumat, sholat fardu yang bukan Jumat itu sunnah muakkadah. Kalau sholat jamaah untuk Jumat, itu wajib. Nah, ini sholat jamaah pada bukan Jumat, pada sholat fardu yang 5 waktu selain Jumat, hukumnya sunnah muakkadah karena ada khabar muttafaq alaih. Karena ada hadis yang disepakati di atasnya hadis, yaitu hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Mana hadisnya? Sholatul jama'ati afdalu min sholatil fardhi bi sab'in wa asyrina darajatan. Bermula sholat berjamaah itu lebih utama dari sholat sendiri dengan 27 derajat. Karena dalam hadis ini menyatakan lebih utama, wal afdaliyatu taqtadin nadbiyah faqat. Bermula keutamaan itu menghendaki ia akan sunnah saja. Dalam hadis ini tidak menunjukkan kalau sholat jamaah itu wajib. Karena kalau yang wajib kan nggak bisa dibandingkan. Ini Nabi menyatakan sholat jamaah itu lebih utama. Berarti sholat sendiri pun utama. Sholat jamaah lebih utama kan? Berarti anjuran untuk melaksanakan sholat berjamaah. Jadi afdal di sini keluarlah hukum nadab sunnah. Kemudian sholatul jamaah ay as-sholatu min haisul jama'atu. Bermula sholat jamaah itu sunnah muakkad. Nah, kan gitu tadi matanya. Artinya bermula sholat dari sisi berjamaah. Sholat dari sisi berjamaah, jamaahnya yang sunnah, sholatnya tetap wajib. Karena sholat fardu wajib. Wa bima dzukira inda fa'ama qila inna sholata wajibatun mutlaqah. Sawa'un waqa'an fi jama'atin amla. Fala yasihul ikhbaru bi annaha sunnatun. Jadi ada yang protes. Wa bima dzukira, dan dengan ma yang telah disebut akan dianya ma. Apa ma yang disebut? Yaitu as-salatu min haisul jamaah. Perkataan min haisul jamaah dan dengan ma dzukir yaitu min haisul jamaah, indafa'a tertolaklah ma yang dikatakan orang. Orang mengatakan inna sholata wajibatun mutlakan. Sholat itu wajib secara mutlak. Sawa'un waka'an, sama ada terjadi ianya sholat dalam jamaah atau tidak. Sholat kan wajib, baik berjamaah atau tidak. Maka tidak salah oleh mengkhabarkan bahwa sungguhnya sholat itu sunnah. Ada yang protes. Sholatul jamaah sunnatun, ini enggak sah. Karena sholat itu fardu. Oh,
Jawabannya begini, sholat jamaah artinya sholat dari sisi jamaah. Artinya berjamaah dalam sholat itu yang sunnah. Sholat itu sendiri fardu. Wa hasilud daf'i annal murada annaha sunnatun min haisul jama'atu. Bermula kesimpulan penolakan. Bermula kesimpulan membantah makila. Bermula kesimpulan membantah. Itu bahwa sungguh yang dimaksud itu bahwa sungguh salat. Itu sunnah dari sisi jamaah. La min haisu zatuha. Bukan dari sisi zatnya salat. Salat itu memang fardu. Salat jamaah. Fi adain maktubatin. Bermula ucapan syarih dalam melaksanakan maktubah itu. Saya zukuru muhtaraza qawlihi fi adain. Itu akan menyebut ianya musannif akan muhtaraz. Jadi muhtaraz sesuatu yang dikeluarkan dari ucapannya syarih fi adain. Beliau menyatakan salat jamaah dalam melaksanakan, dalam menunaikan maktubah. Nanti ada yang dikeluarkan. Kalau bukan maktubah bagaimana hukumnya? Ada, itu maksudnya. Bermula ucapan syarih fi adain maktubatin itu saya zukuru. Akan menyebut ianya syarih, ianya musannif, ianya syarih, muhtaraz. Akan muhtarat dari ucapannya syarih fi adain. Wa qawluhu maktubatin, bermula ucapan syarih maktubatin. Wa innama qayyada bisani, hanya saja mengkaitkan ianya syarih dengan sani, yaitu adain maktubah. Ma'anal jamaah bersama bahwa sungguh jamaah itu tusanu. Disunahkan akan dia jamaah pada lainnya maktubah. Pula kal aida ini, 2 hari raya kan sunnah jamaah juga. Wa tarawih dan seperti tarawih. Nah, artinya begini, kenapa syarih di luar menyatakan sholat jamaah pada melaksanakan maktubah itu sunnah. Padahal jamaah itu sunnah bukan hanya pada sholat fardu. Sholat 2 hari raya juga sunnah berjamaah, sholat tarawih juga sunnah berjamaah. Oh, beliau menambah kata maktubatin li ajlil khilafil ladzi sayadhkuru. Karena khilaf yang akan menyebut ianya syarih akannya khilaf. Nah, jadi yang terjadi khilaf pada jamaah sholat maktubah, bukan pada jamaah sholat sunnah. Pada jamaah sholat maktubah lah yang terjadi khilaf dalam mazhab Syafi'i sunnah muakkad, mazhab yang lain nanti ada yang menyatakan wajib, ada yang menyatakan syarat sah sholat, ada yang menyatakan fardu kifayah kan? Nah, karena di sana yang ada khilaf, makanya beliau menyebutkan kata maktubah. Jadi beliau menyebutkan kata maktubah di sini wa inna ma qayyada bisani, hanya saja mengkaitkan ianya syarih dengan yang kedua yaitu maktubah, bersama bahwa sungguh jamaah itu disunnahkan akan ya jamaah pada bukannya maktubah pula, seperti aidaini 2 lebaran dan tarawih. Kenapa beliau mengkaitkan dengan yang kedua? Li ajlil khilaf, karena khilaf yang akan menyebut ianya syarih akannya khilaf. Fa innahu la yajri illa fiha, karena sesungguhnya khilaf itu tidak berlaku ya kecuali padanya maktubah. Yang ada khilaf pada maktubah. Wa amma fi ghairiha fahiya sunnatun bil ittifaq. Adapun pada selainnya maktubah, maka dianya jamaah itu sunnah dengan sepakat. Sepakat sunnah berjamaah pada selain salat fardu. La Jum'atin, ya. Jamaah pada melaksanakan maktubah yang bukan Jum'ah. Jum'ah maktubah juga. Jum'ah juga maktubah. Makanya beliau menyatakan maktubah yang bukan Jum'ah. Amal jama'atu fiha fa fardu ainin. Adapun bermula berjamaah padanya Jumat itu maka fardu ain. Kama yu'lamu min babiha, sebagaimana yang diketahui akan dia jamaah dari babnya salat Jumat. Qauluhu sunnatun. Sunnah kan berjamaah salat maktubah itu sunnah. Sunnah apa? Sunnah kifayah apa sunnah ain? Sunnatun ay sunnatu ainin. Sunnah ain hatta 'alan nisa, hingga terhadap wanita. Wanita juga sunnah berjamaah. Sunnah berjamaah. Bahkan di masjid Nabi dulu ada khusus pintu wanita kan. Illa annaha la tata'akkadu fi haqqihinna kata akudiha 'ala rijal. Melainkan bahwa sungguhnya jamaah itu tidak kuat ianya jamaah pada hak wanita seperti kuatnya, seperti muakkadnya jamaah terhadap laki-laki. Kama sayati sebagaimana yang akan datang. Sunnah juga jamaah. Cuma kalau untuk laki-laki muakkad banget, kalau untuk perempuan jamaahnya enggak muakkad banget. Muakkad tapi enggak muakkad banget. Tidak seperti kuatnya anjuran terhadap laki-laki. Kenapa berjamaah itu sunnah muakkad? Lil khabaril muttafaqi alaih. Ya, karena khabar muttafaq alaih.
Qauluhu lil khabaril muttafiq alaih dalilun lis sunniyah. Ini dalil bahwa sholat jamaah sunnah. Qauluhu min salatil fadzi bil fa'i wa dzalil mu'jamati, dengan fa dan dal mu'jamah, min salatil fadzi ail munfaridi. Jadi fadzi artinya munfarid. Qauluhu bi sab'in wa ashrin, dalam hadis tadi kan, as-salatul jama'ati tafdalu min salatil fadzi bi sab'in wa ashrina, lebih 20 derajat. Ada riwayat yang lain ternyata yang menyatakan bukan 27 tapi 25. Fi riwayatin bi khamsin wa ashrin, dalam riwayat yang lain tulisannya bi khamsin wa ashrin, 25. Qala fi syarhir raudhi, berkata ianya Imam Nawawi dalam syarah Raudhah, wala munafata, dan tidak saling menafikan antara dua riwayat, baik riwayat yang menyatakan 27 lebih utama sholat jamaah, riwayat yang lain 25 lebih utama sholat jamaah daripada sholat sendiri, la munafata, enggak saling menolak itu, enggak saling menafikan. Kenapa? Li'annal qalila la yanfil kasir, karena angka yang sedikit tidak menafikan ya angka yang banyak. Artinya al-ikhbaru bil qalil la yunafil ikhbara bil kasir. Artinya ikhbar, pemberitahuan Nabi dengan yang sedikit 25 tidak menafikan ia akan pemberitahukan dengan yang banyak. Nah, bisa saja di dua kondisi yang berbeda. Nah, ketika Nabi menyatakan sholat jamaah lebih pahalanya 25. Kemudian Nabi menyatakan pahalanya, nggak menafikan bahwa bisa lebih dari 25 kan? Nah, di kondisi yang lain Nabi menyatakan 27. Au annahu akhbara awalan bil qalil, atau bahwasanya Nabi itu memberitahukan ia pada awal kali dengan sedikit. Duluan Nabi menyatakan pahalanya 25. Summa akhbarahullahu bidzalatil fadli, kemudian memberitahukan akannya Nabi oleh Allah dengan ada tambahan keutamaan. Fa akhbara biha, maka memberitahukannya Nabi dengannya ziyadah fadli. Ketika Nabi dapat informasi dari Allah bahwa salat jamaah bukan 25 tapi 27, Nabi memberitahukan kepada umat. Au anna dzalika yakhtalifu bi ikhtilafi ahwalil musallin, atau bahwa sungguh demikian pahala 27 atau 25 itu yakhtalifu, berbeda ianya demikian dengan sebab berbeda kondisi orang yang sholat. Bisa juga 25 didapatkan oleh orang yang sholatnya seperti ini, 27 yang didapatkan oleh orang yang sholatnya seperti ini mungkin. Nah, beda kondisi orang yang sholat. Nah, sab'in wa asyrina darajatan tadi hadisnya. Qauluhu darajatan, apa maksud derajat? Derajat itu apa sih? Qala Ibnu Daqiqil Aidi, berkata oleh Ibnu Daqiq, al-adharu annal murada bid darajati as-shalah. Bermula yang zahir itu bahwa sungguh yang dimaksud dengan derajat itu salat. Jadi salat jamaah lebih utama dari salat sendiri dengan 27 derajat. 27 derajat maksudnya 27 kali salat. Nah, menurut Ibnu Daqiqil Aidi, derajat yang dimaksud yaitu salat. Kayak seperti 27 kali salat sendiri. Kenapa menurut Ibnu Daqiqil Aidi menyatakan yang dimaksud dengan derajat salat li'annahu, karena bahwa sungguh hal wasyai'an itu warada kadzalik, datang ianya hadis seperti demikian pada sebahagian riwayat. Dalam sebahagian riwayat memang ada sebutan salat. Tafdalu min salatil fadhi bi sab'in wa asyrina salatan. Jadi langsung salatan tertulis bukan darajatan. Nah ini. Karena bahwa sungguh hal wasyai'an itu telah warid ianya hadis seperti demikian dalam sebahagian riwayat. Seperti demikian ada sebutan kata sholat. Wa fi ba'dihha ta'biru bil dha'fi, dan dalam sebahagiannya riwayat itu ibaratnya menggunakan dha'fi. Sab'in wa asyrina dha'fan, 27 kali ganda gitu. Sab'in wa asyrina dha'fan. Wa huwa musy'irun bidzalika aidan. Wa huwa, dan dianya sebahagian riwayat ada ibarat dengan dha'fi, dan dianya mengibaratkan dengan dha'fi. Musy'irun itu menunjukkan ianya ta'bir, dengan demikian pula maksud dengan demikian pula menunjukkan kepada maksud dengan derajat yaitu salat juga. Qauluhu taqtadin nadbiyah faqat, artinya ucapan afdaliyah itu menghendaki ia akan sunnah saja, ai wala taqtadil fardhiyah, tidak menghendaki ia akan fardu. Titik ya. Sampai di sini berarti. Nah, artinya sholat jamaah itu lebih utama daripada sholat sendiri dengan 27 derajat. Utama dalam hadis menghendaki ia akan sunnah, tidak menghendaki kepada wajib. Nanti baru wa hikmatus sab'i, ya kan? Nah, wallahu alam bisawil marji wal ma'ab. Sampai di sini, semoga kita terus bisa semangat melaksanakan sholat jamaah.
Walhamdulillah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.